baik yang di gereja maupun di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat walau masih dalam situasi pandemi. Ibadah pada minggu ini sedikit berbeda karena akan dilayani oleh teman-teman KPPM GKJW Simomulyo dengan nuansa pemuda. Karena pemuda adalah bagian dari gereja hari ini dan masa depan, agar kita dapat lebih menghayati peran pemuda di dalam bergereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan memuji sebab Tuhan baik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini di gedung gereja maupun yang ibadah melalui Zoom, melalui online. Ya, betapa indah hari ini gitu, bagaimana Tuhan telah menjadikan kita dapat bersekutu untuk memuji serta memuliakan Tuhan bersama-sama. Ya, memang hari yang kita lalui terkadang melelahkan namun juga menyenangkan. Ya, sungguh kita harus patut bersyukur atas berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah Minggu Prapaskah keempat saat ini kita lakukan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi,
yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra membawa sejahtera bagi saudara-saudara semua. Amin. Juga jemaat dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema ibadah minggu saat ini yaitu bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Mari kita respon tema ibadah pada pagi hari ini dengan kita memujikan PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku. Satu Korintus 13 ayat 4 berbunyi demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita masih berfokus pada diri sendiri, kita masih tidak sabar, kita masih kurang murah hati, ataupun kita masih cemburu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kelalaian kami, kelemahan kami, dosa kami. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal dan memohon belas kasih-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni. Amin. Jemaat semua saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan adalah Maha Kasih dan Penyayang. Apabila kita mengaku segala dosa kita dan kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita sebagaimana firman-Nya yang demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita respon dengan kita memujikan pujian Tuhan Tahu. Tanpa bekerja
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini dan di rumah masing-masing, tiba saatnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga. Saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolong bukakanlah hati dan pikiran kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari, dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11b sampai 32. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11b sampai 32. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dilanjutkan ayat 11b. Perumpamaan tentang anaknya hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing
untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lebih berbahagia lagi jikalau kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Shalom. Ya, bersyukur atas pagi ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah Minggu Kas Pemuda pada hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi nih, ada sebuah ilustrasi tentang dua orang muda-mudi yang berpacaran gitu. Nah, ada satu pasang pemuda dan pemudi, ya, sepasang jadi pemuda-pemudi yang berpacaran. Nah, suatu hari mereka ini bertengkar dan pemudi memutuskan untuk putus dengan sang pemuda. Jadi mereka bercerai, putus. Nah, kemudian sang pemuda tersebut sangat sedih. Kemudian pemuda tersebut memutar otaknya, mencari cara agar bisa kembali berpacaran dengan sang pemudi ini tadi. Nah, kemudian pemuda tersebut membeli buku 101 cara agar kembali berbaikan dengan pacar gitu. Setiap hari pemuda itu membacanya, kemudian genap seminggu dia sudah menuntaskan membaca bukunya tersebut. Kemudian dia siap untuk pergi ke rumah sang pemudi dan mempraktekkannya hal yang sudah dipelajarinya. Kemudian dia pergi ke rumah si sang pemudi tersebut dengan membawa seikat bunga mawar dan sekotak coklat dengan percaya diri gitu. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu betapa terkejutnya sang pemuda tersebut itu ketika sampai di depan pagar rumah sang pemudi, dilihatnya sang pemudi ini sedang duduk berduaan dengan pria lain gitu. Yang tidak lain adalah sahabatnya sendiri gitu. Betapa hancur hatinya sang pemuda tersebut dan sangat kecewanya. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membayangkan bagaimana perasaan yang dialami sang pemuda tersebut. Ya, kecewa, ya pasti hancurlah kalau kita bayangkan. Ya, sangat sedih sekali, dan karena tidak ada kesempatan lagi untuk berbaikan kembali dengan pemudi yang sangat dicintainya tersebut. Kemudian
yang menjadi pertanyaannya lah, bagaimana dengan relasi kita bersama Allah? Apakah kita juga dalam kondisi yang sama dengan mas tersebut atau dengan pemuda tersebut? Apakah kita sedang merasa sebagai orang yang sangat berdosa dan tidak layak berelasi dengan Allah, sampai sangat merasa tidak layak untuk pergi ke gereja atau ibadah berayat sekalipun? Ya, jikalau kita merasa seperti sang pemuda tersebut dalam relasi kita dengan Allah, maka sebenarnya kita sedang dalam keadaan yang sangat rugi. Sangat rugi. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini juga menjelaskan dengan sangat gamblang gitu, bagaimana cara Allah mencintai umatnya. Allah mencintai dengan cara yang luar biasa. Kasih yang tulus digambarkan dengan seorang bapak, ya, dengan seorang bapak yang meskipun telah ditinggalkan oleh anaknya dengan cara yang tidak baik dengan meminta warisan meskipun bapaknya masih hidup. Namun bapak itu tetap mengasihi. Bapak itu tetap mengasihi dan menyambut sang anak tersebut. Nah, kemudian kembalinya anak bungsu adalah suatu berita sukacita bagi sang bapak tersebut. Tidak ada bekas luka di hati sang bapak ketika menyambut kepulangan anak bungsu tersebut. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, kasih yang sama juga ditunjukkannya kepada kita. Juga bagi bangsa Israel itu yang sudah berapa kali berkhianat keluar dari Mesir, tetapi tetap dipelihara dengan rahmat. Dalam bacaan Yosua itu, di Yosua pasal 5 ayat 9 sampai 12 pun juga dijelaskan sekali lagi bahwa kesalahan bangsa Israel dilupakan. Ya, Tuhan kemudian memperbarui lagi janji dengan bangsa Israel melalui Yosua. Kemudian yang menjadi pertanyaannya lagi adalah, sampai kapan Allah akan terus mengampuni? Ya, kalau menurut saya pribadi juga Tuhan Yesus mengampuni ya untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, bahwa kasih setia Tuhan kepada kita umat ciptaannya dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 100 pasal 5 pun juga tertulis demikian, bahwa sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi kasih setianya tidak ada habisnya, Pak. Tidak ada habisnya, karena ya Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Jadi tidak ada habisnya. Nggih, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ada banyak cara dan jalan gitu, ada banyak cara dan jalan untuk menghadapi respon kita terhadap karya perdamaian Allah. Hanya saja terkadang proses tersebut terkendala biasanya terkendala dari diri kita sendiri ataupun dari luar. Oleh karena itu, melalui firman kita pada pagi hari ini, keputusan ada pada kita sendiri sebagai pribadi. Apakah kita akan bersedia untuk merespon perdamaian dari Allah dengan mendorong dan melatih kita
melakukan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari, atau terus menunda untuk melakukannya. Ya, ada banyak cara dan jalan untuk bisa melakukannya, tetapi terkadang kita mengeraskan hati kita, terkadang kita masih meninggikan ego kita. Ya, jangan sampai nasib kita sama seperti sang pemuda tadi yang kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan sang pemudi tersebut, karena dia hanya sibuk membaca buku teori. Kemudian ya, kiranya melalui firman kita pada pagi hari ini menjadikan kita pribadi yang bersedia selalu merespon perdamaian dari Allah, tidak menunggu esok atau kapan. Ya, kita harus melakukannya setiap saat dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh buat kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Minggu pagi ini dapat ibadah Minggu Prapaskah kelima dilaksanakan secara ragawi terbatas pada Minggu 3 April 2022 pukul 8 pagi dilayani oleh Saudara Jarwaning Adi Daniel, dan pukul 4 sore dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio dengan pengiring bahasa Indonesia. Ibadah jam 4 juga dilakukan pemberkatan pengurus blok 5-8 Pamong dan tim Satgas. Ibadah doa Senin pagi, Senin 28 Maret 2022 pukul 4.30 pagi dilaksanakan secara online Zoom, dilayani oleh Bapak Penatua Apriyono dan Bapak Penatua Pandoyo Darmo, dilakukan secara Zoom. Meeting ID dan passcode-nya sudah tertera di atas. Ibadah blok persekutuan doa Rabu 30 Maret 2022 pukul 19 dilaksanakan secara online Zoom mandiri blok, dilayani oleh warga Ujajar. Ibadah doa malam Kamis 31 Maret 2022 pada pukul 19 dilaksanakan secara online Zoom, dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio melalui via Zoom.
Ibadah doa Sabtu pagi, Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 04.30 dilaksanakan secara online Zoom, dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh Iria Krisnomatio dan Bapak Penatuan Nono Sujarwadi. Ibadah KPAR GKJ Simomulyo peringatan Hari Doa Sedunia Sabtu 2 April 2022 pukul 5 sore hingga pukul 6 sore dilakukan via Zoom. Info Poliklinik GKJW Simomulyo kembali buka melayani warga jemaat Simomulyo dimulai pukul 7 pagi untuk pemeriksaan awal oleh tim Poliklinik. Setelah itu pemeriksaan dan konsultasi oleh Dokter Danu akan dimulai pukul 9 hingga pukul 10. Komisi Kesehatan juga meminta bantuan atau dukungan doa dan dana dari warga jemaat Simomulyo untuk ketersediaan obat-obatan agar warga yang sakit dapat terlayani dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Hana Bajeng dan Ibu Sriani yang nomornya sudah tertera di atas. Ucapan terima kasih segenap panitia undur-undur reguler 1 mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang turut berperan serta dalam seluruh kegiatan undur-undur reguler 1 Simomulyo, di mana total penerimaan melalui basar, persembahan, dan lelang natura sebesar Rp55.815.500. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat pada minggu pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan memujikan doa Bapa kami. Mari saya antarkan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa untuk gereja kami, gereja GKJ Simomulyo, kiranya Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Galuh, Bapak Majelis, kemudian semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Kiranya Engkau memberkati, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka dapat lebih lagi melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Pada saat ini kiranya Engkau memberkati keluarga kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan sehingga keluarga kami dapat senantiasa memuji muliakan nama-Mu dan semoga dapat mencukupi segala kebutuhan dan keperluan yang ada dalam keluarga kami. Kami juga menyerahkan orang-orang yang saat ini sedang sakit karena COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau segera memberikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka sehari-hari dengan baik. Juga Engkau berkati para petugas atau para tenaga medis yang senantiasa menjaga mereka, senantiasa membantu mereka agar mereka dapat kembali membaik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan kesehatan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa suatu hal yang tidak diinginkan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai daerah-daerah, mulai dari Bapak Presiden sampai ke RT RW. Kiranya Engkau memberikan mereka roh kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin negara kami menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terkhusus berdoa bagi Bapak Rumpoko Hadi,
salah satu anggota dari keluarga Blok 8 yang saat ini opname di Rumah Sakit Sumatera Barat. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kehidupan beliau, kiranya Engkau selalu memberikan beliau kesehatan melalui obat-obatan yang beliau minum sehingga beliau dapat kembali lagi beraktivitas dengan baik. Kami juga teringat akan Ibu Yudantoro dari Blok 10 ya Tuhan, yang akan menjalankan operasi. Kiranya Engkau menyertai operasinya sehingga operasi tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini dan di rumah masing-masing, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita yang didasari oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1-2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita himpunan persembahan dengan memuji nama Tuhan dengan pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
untuk bangkit berdiri, mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami, sungguh kami mengucapkan syukur Bapa atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi pada saat ini ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Kiranya benda mati ini Tuhan sucikan sehingga boleh menjadi sarana dalam berkegiatan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali undur dari hadapannya, kembali dalam kegiatan kehidupan kita masing-masing, dan pulanglah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Teruslah belajar untuk menguasai diri sendiri dan tetap melangkah menjadi saksi Kristus serta mewartakan kabar keselamatan. Mari kita tutup dengan kita memujikan NKB 188, Tiap Langkahku. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Sang Pencipta kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong saudara-saudara dalam pergumulan hidup. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi para pemuda-pemudi dan jemaat pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu dipersilakan duduk dan mengambil waktu sejenak dengan Tuhan.